Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin bibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita teruskan membaca kitab Lataiful Ma'arif Wadhifatu Syahri Dzulhijjah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala wa li ashri dzulhijjati fadailu ukharu ghairu ma taqaddama. 10 hari pertama Dzulhijjah itu mengandung sejumlah kelebihan lain selain yang pernah dijelaskan. Di antara kelebihan itu Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan 10 hari pertama itu secara keseluruhan, kemudian secara khusus menyebutkan sebahagian dari 10 itu. Itulah di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashrin. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan fajar? Memang ada terjadi ikhtilafun fi ikhtilafun bainal mufassirina, terjadi banyak perbedaan para mufassir. Ada yang menyebut makan memang jenis fajar itu sendiri, ada yang dimaksud terbitnya fajar, ada yang dimaksud sembahyang subuh atau siang secara keseluruhan. Ya, ini fajrun muayyanun, fajar yang tertentu. Ada maksudnya pula adalah fajar pada hari pertama daripada 10 Dzulhijjah. Ada pula yang mengatakan maksudnya fajar hari ke-10 Dzulhijjah, itulah hari menyembelih. Ini masing-masing ada pendapat. Begitupun fal asyru yastamilu alal fajril ladzi aqsamallahu bihi. 10 hari itu tentu mencakuplah dia fajar yang Allah bersumpah dengan menyebut fajar itu. Adapun yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 malam Dzulhijjah itu. Inilah yang valid, yang sahih menurut mayoritas kalangan ahli tafsir, para mufassir baik zaman dulu maupun yang belakangan. Dan itu pula lah yang sahih dari Abdullah bin Abbas. Dan itu bukan satu min ghairi wajhin, bukan satu bentuk periwayatan daripada Abdullah bin Abbas. Memang ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, maksud 10 malam-malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 Ramadan, tapi sanad hadis ini adalah dhaif. Di dalam hadis marfu' yang disebutkan oleh Imam Ahmad di kitab beliau Musnad Ahmad dan Imam Nasai, waktu beliau menafsirkan ayat itu, riwayat dari Zaid bin Hubbab. Kata Zaid bin Hubbab, telah menyampaikan hadis kepada kami oleh Ayyash bin Uqbah, telah menyampaikan hadis kepada kami Khair bin Nu'aim dari Abu Zubair dari Jabir dari Rasulullah katakan bermula yang 10 itu maksudnya ada 10 hari pertama Dzulhijjah sampai Idul Adha. Sedangkan ganjil maksudnya hari Arafah, genap maksudnya adalah Idul Adha itu sendiri. Sanadnya hasan. Kemudian di antara kelebihan 10 hari pertama Dzulhijjah itu karena itu termasuk 40 hari yang dijanjikan Allah kepada Nabi Musa. Jadi dia menggenapkan 40 hari Nabi Musa. Perhatikan surah Al-A'raf 147, dan kami telah menjanjikan kata Allah kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat. Itu selama 30 malam dan kami genapkan dengan 10. Dengan 10. Jadi 30 hari tambah 10, 10-nya itulah Dzulhijjah. Hanya menjadi persoalan nanti apakah 10 itu 10 pertama Dzulhijjah, artinya 10 pertama daripada yang 40 itu adalah Dzulhijjah, atau yang dari 40 itu 10 terakhirnya adalah dari Dzulhijjah. Itu memang ada persoalan. Lakin hal asyru Dzulhijjati khatimatul arba'in, apakah 10 Dzulhijjah itu penutup 40, maka jadilah dia penggenap terhadap 30, ataukah 10 Dzulhijjah itu menjadi bahagian yang pertama. Itu memang ada khilaf. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid, kata Mujahid, tidak ada satu perbuatan sepanjang tahun yang lebih utama dikerjakan berbanding pada 10 hari Dzulhijjah. Itulah hari yang Allah menyempurnakan, menggenapkan 30 hari itu. Nah, di antara kelebihan 10 hari itu juga adalah
dia penutup daripada bulan-bulan yang sudah diketahui, itulah bulan-bulan haji. Perhatikan surah Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat, ini Al-Baqarah ayat 197. Bermula haji itu, musim haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Itulah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 terakhir bulan Zulhijjah. Ini disebutkan beberapa ahli tafsir, pendapat tabi'in juga ya, yang menyatakan sedemikian. Ini ada disebutkan di sini. Lebih daripada itu ada lagi al-ayyam al-ma'lumat. Jadi 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang diketahui. Kalau tadi dia menjadi penutup bulan-bulan yang diketahui, al-asyhurul ma'lumat, maka ini adalah yang 10 hari itu adalah al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang diketahui, yang Allah perintahkan manusia mengingat Allah Ta'ala pada hari-hari itu sesuai dengan hewan ternak yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Ya, ini perhatikan surah Al-Hajj ayat 28. Ini sambungan 27-28 ya, dari 28 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka dapat menyaksikan aneka ragam manfaat yang Allah berikan untuk mereka. Wa yazkurullahi, dan supaya mereka mengingat, menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui itu sesuai dengan bahimatil an'am, hewan ternak yang Allah razaqahum, anugerahkan kepada mereka. Mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang diketahui, itulah 10 Dzulhijjah. Ya, ini ada di antara para ulama yang menyebut itu, ya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Nah, itu 10 yang pertama. Nah, ini supaya dapat kita memahami bahwa ada banyak kelebihan yang Allah berikan. Ini sebahagian diantaranya. Adapun khilafiyah para ahli tafsir terkait penafsiran ayat-ayat itu secukupnya tadi sudah disampaikan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.